Tengok dulu kalau si Chris boleh adjust. Boleh adjust. Dia punya kedudukan mic oke kah? Sudah. Rolling sih. Oke. Ini saya kasih dekat sedikit. Kan. Hujan. Berapa? Kuat. Tapi tidak juga. Kiwi. QE. Kiwi. Oh lama. Queen. No. Sana memang rendah. Halo. Oke. Oke, thank you. Semua cek. Cantik sudah. Hujan Terima juga. kasih. Oke, sip yang pertama. Cheers. Selepas Cheers. beberapa lama menunggu, akhirnya berjaya untuk Berjaya. book si Jera. Betul. Lepas lama tunda-tunda. Berapa tuh? Berapa lama? Mau Panas, 1 bulan masih panas. juga oh. 2 bulan gitu kan? Kita rancang nih. Ya, mau 2 bulan, 1 bulan lebih gitu lah. Mau 2 bulan. Sebenarnya background saya dalam juga Pak. Biologi dan Oh. genetik lah. Dan lama sudah saya dengar ini teknologi CRISPR. Oh, CRISPR. Nah, Ya, CRISPR, CRISPR kan? kata sebutan dia. Apa sudah CRISPR penuh dia? CRISPR. Gene editing mana? Ya, betul. CRISPR. Gene editing. CRISPR technology. So CRISPR technology is a genetic engineering tool that allows scientists to modify DNA with unparalleled precision, speed, and affordability. Dalam konteks sains, saya memang suka nih topik lah. Sebab dia melibatkan kebolehan kita untuk edit kita punya genetik DNA. Betul. Silap-silap kita boleh edit kita punya badan jadi orang putih, kan? jadi orang Afrika, begitu tuh. Ataupun anak-anak yang dalam kandungan kita boleh edit dia jadi muka jadi Thor, gitu. So itu yang saya tertarik. Tapi mungkin ini teknologi ini bermula dengan merawatan penyakit lah kan. Betul. So sekali saya dengar kau punya cerita, saya nampak kau punya cerita di Facebook. Rupanya kau yang undergo nih rawatan. Betul. Dan turn out to be you are one of the first person in Sabah. Ya, betul. Dan untuk pengetahuan, Jera adalah pengidap thalassemia. Betul. Major. Thalassemia major. Kalau major means dia setiap berapa bulan? Setiap bulan 2 minggu lah begitu ya. Setiap bulan. Ya. Setiap bulan 2 minggu. Perlu. Dan setakat ini berapa bulan sudah tidak perlu? Masuk 9 bulan. Masuk 9 bulan. Tapi kok kena review juga lah kan? Ya review yang last saya review untuk per month begitu untuk di Malaysia di sinilah di Queen bulan 8 yang lalu lah. So start yang bulan 8 and onwards 2 bulan sudah kena bagi review. Ya 2 bulan sudah kena bagi review lah begitu. Macam mana experience dia tuh? Yang bagi kau dari, itu rawatan. Kita pergi rawatan dulu lah. Ya, saya mau terus macam sebab CRISPR saya tahu secara macam general sajalah kan. Gene editing, dia ambil punya gene and then dia edit kepada macam daripada sebab ini thalassemia dia melibatkan beberapa gene kan, gene alpha, gene beta macam tu. Lepas tu dia edit pergi normal, macam tu Pak. Jadi CRISPR ini apparently kita boleh edit dia gene ini kasih jadi normal dan menyebabkan penyakit thalassemia pun boleh hilang. So imagine saya melalut dulu nih ya untuk nih apa? Ada punya potential. Imagine cancer pun kita boleh kasih hilang, diabetes pun kita boleh kasih hilang. Any disease yang berkaitan dengan gene, DNA boleh dihilangkan. Dan ini adalah satu benda yang sangat mengujakan lah sebenarnya. Betul. Cuma untuk saya punya conversation dengan kau, Jera,
adalah untuk mau tahu lah aku punya experience kan. Pengalaman untuk gene macam, therapy ini. So mungkin kita boleh mula dengan apa metode yang dorang pakai. Apa yang kau experience dalam hospital? So waktu saya di China, actually preparation tuh dia mula di Malaysia lah actually. Di kalau untuk rawatan saya tuh di Hospital Queen lah Elizabeth sendiri. And then di sana saya mula diberi preparations mostly kepada dari segi blood test lah. Itu ujian darah itu paling penting lah sebab saya punya tahap darah waktu untuk diberi peluang ini, diberi peluang gene therapy ini dalam paras 5, 6, 7 memang first kriteria untuk sebab nih gene therapy nih yang CRISPR, tapi untuk saya nih dia ada spesifik lagi Chinese editing punya gene editing punya spesifik gene therapy lah. So it's called as CS101 begitu ya. CS101. Ya, so dia memang under masih clinical trial. So jadi ini pun menarik. Ya, sangat dia masih under clinical trial, jadi dia punya risiko tuh memang saya akan perlu tanggung dia punya apa. So saya emphasize clinical trial maksudnya testing saja dulu. Testing, eksperimen, tikus eksperimen putih. Lah kira, tikus eksperimen putih. lah. Ya, tikus putih, guinea pig. Betul. So apa-apa operation prosedur yang diorang buat dengan kau? Kalau untuk gene editing, untuk gene therapy ini operations mau kepada masukkan needle dalam urat besar. Di urat besar untuk case saya ada 2 operation besar lah bagi saya. Tapi dia bukan operation yang untuk buka open apa tuh? Open cutting. Open cutting dia tidak. Ini mau kepada masuk jarum. Ya jarum dia pun bukan yang kecil-kecil yang besar lah. Jadi untuk proses yang jarum dimasukkan urat besar di bahagian paha. So actually untuk mau ambil darah stem cell tuh sebab dorang perlu ambil quality stem cell yang paling berkualiti, jadi dorang perlu cari urat yang paling besar ya. Jadi tujuan dorang untuk mau extract stem cell dari bone marrow cell lah. Saya imagine dia masuk ubat ke apa tidak? Actually ada ubat tapi dia untuk keluarkan tuh stem cell tuh dari bone marrow. Actually kalau before yang Chinese punya prosedur lah begitu kan. Yang kawan saya sebab ada yang pernah Malaysian juga tapi dia di imigran di US lah. Dan dia pernah jadi pioner, dia antara pioner gene therapy tapi bukan jenis CRISPR, dia lain lagi lah. So maksudnya yang kau pergi ni adalah version yang kedua editing. Yang seterusnya sudah bukan original lah. Dia bukan jenis, kalau yang Zynteglo itu ada satu nama dia lagi tuh lentiviral. Zynteglo tuh dia mau kepada bukan editing punya jenis punya gene therapy, tapi untuk saya CRISPR dia mau kepada editing. Contoh kalau Zynteglo tuh dia mau kepada masukkan lentiviral ataupun virus. Yang random virus lah masuk dalam sel, lepas tu dia pergi infect sel untuk ubah dia punya gene. Tapi kalau untuk saya ni mau kepada editing tu apalah begitu. Jadi untuk itu dorang punya prosedur tu dorang perlu ambil, sebab dia first kan pioner, jadi dorang perlu ambil darah, stem cell darah tu dari bone marrow, directly pergi bone marrow dorang. Memang sangat sakit lah kalau itu. Tapi kalau untuk kami sebab advancing sedangkan jadi yang dari dulu punya memang Chinese punya teknologi tu memang dorang akan belajar dari yang lalu-lalu punya dapatan lah begitu. Jadi sekarang dorang kalau Chinese yang saya belajar daripada dorang punya rawatan di China lah begitu, dorang try to give the best treatment yang macam supaya patient tidak rasa tu sakit begitu. Jadi dorang akan bagi treatment yang memang painless gitu. Jadi selama saya dapat ni rawatan
bagi saya recovery lagi sakit berbanding ya daripada kemoterapi itu semua. Jadi antara yang saya balik yang yang operation, jadi disebabkan actually orang prefer di tangan lah, sebab di tangan kan dia ada juga urat besar, tapi urat besar saya di tangan tidak dapat spot tu jarum dengan spot yang quality stem cell yang dong perlukan. Jadi so dorang ambil stem cell dari darah. Dari darah. Betul. Okay. So dia darah kan. So bukan bone marrow lagi. Actually dia bone marrow, tapi dia pergi melalui saluran darah besar, urat besar lah macam begitu. NGO punya teknologi lah yang dorang kasih masuk tiup. Yes, betul. Pergi catheter yang betul di bahagian jadi dua belah paha saya ni dimasukkan tube ya untuk betul collect untuk stem cell di bahagian paha punya urat punya besar betul femoral punya bone marrow ya sana. Jadi tembus juga lah pula. Tapi waktu saya buat operation tu, sebab seperti yang saya cakap tadi, memang agak saya boleh create kesakitan dia tu 1-2 saja. Memang tidak rasa sakit kalau di sana. Sebab dorang bius kah apa? Dorang bius juga. Yang sakit tu yang waktu kena jarum bius saja. Lepas yang jarum bius memang oke juga ini rawatan nih gitu sudah dalam pikiran. Sebab ya mungkin salah satunya advance treatment di sana kan begitu. So lepas dorang ambil stem cell, dorang kasih keluar. Dorang ya macam kasih keluar. Lepas ambil stem cell, dorang collect tu darah. stem cell. Ya, extract dia, kasih asing. Waktu tu saya kena ambil 2 pack lah begitu. Satu untuk manufacture dia tu, untuk saya, tapi satu dorang buat untuk backup gitu. Risau yang dorang buat itu tu tidak jadi. jadi. Ya, jadi dorang akan untuk backup lah begitu. 2 kali lah. Ya. 2 bag. Waktu tu actually dorang plan 3 hari, tapi hari kedua tu sudah cukup lah untuk badan saya sudah cukup. Waktu kena ambil tu, dorang directly terus hantar pergi Shanghai. Saya punya lab tu di Shanghai. Koreksikun, dia punya lab tu Koreksikun lah. Boleh cek juga di internet, ada juga dorang punya apa tu. So dia extract tu stem cell dalam bentuk darah dulu. Berapa banyak tu darah? Lebih kurang macam 1 pint. 450 juga. Macam tu. Tapi untuk 1 bag. Ya, untuk 1 bag. Tapi dia macam kalau macam mobilization betul kena panggil dia mobilization. Maksudnya dorang ambil tu purely stem cell saja, and then yang blood cell lain tu dorang masukkan semula dalam badan. Ya memang ada machine dia lah begitu. Teknologi lah. Memang betul. So dorang ambil stem cell, dorang hantar di Shanghai, lepas tu dorang edit gene dalam stem cell tu. Dalam masa 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Ya, dalam 2 minggu yang dorang cakap memang 2 minggu lah. Memang exactly 2 minggu juga dorang siap. Wow, saya bilang sangat cepat untuk mau sembuh tu kan memang cepat. So any idea macam mana cara dorang edit tu gene? Kalau itu memang dorang kasih. So theoretically dorang ambil tu stem cell. Sebab stem cell ni adalah jenis sel yang dia boleh jadi apa saja bah. Betul. Bila kita cakap pasal stem cell ni adalah kalau kita inject tu stem cell di jantung, dia akan jadi sel jantung. Kita inject dia di darah, dia akan jadi darah. Dia inject di muscle, dia akan jadi muscle. So itu adalah stem cell. So setiap orang ada stem cell. Betul. Lepas tu selalunya stem cell ada di bone marrow lah. Ada di tempat lain juga sebenarnya, tapi selalunya di bone marrow diambil, dan stem cell itu kalau dia kasih biak lagi jadi banyak dan kasih masuk ke dalam badan kita, sebenarnya bagus untuk renew sel-sel yang rosak lah. Betul. So in your case, dia adalah tujuan dia adalah untuk create normal blood lah kira tu kan. Betul. Create. And then since dia adalah stem cell, dia boleh membahagi. Ya, betul. Unlimited. Bahagi. Macam normal lah sudah kan. Ya, normal. So macam mana prosedur tu? Lepas dia edit itu gene stem cell, dia kasih masuk balik. Ya, masuk balik. Itu untuk yang saya ada mobilization, itu ambil masa 1 minggu lah. Saya perlu admit di hospital lah, sebab perlu jarum. And waktu mobilization tu, dorang akan
injek satu obat untuk stimulate stem cell keluar daripada bone marrow lah begitu yang seperti saya mention tadi. And then lepas tu dalam masa 1 minggu tu dorang bagi tahu lah tempo masa yang kau perlu tunggu begitu. Jadi actually saya plan untuk mau balik Malaysia lah begitu sebab yang doktor beritahu saya waktu tu dia bilang kau perlu balik selepas 1 bulan. Tapi yang in charge saya untuk urus semua tu dia bilang kau akan dalam masa 2 minggu dia bilang. Jadi mana satu betulnya. Jadi tapi macam alang-alang juga lah kan gitu. Jadi last kami decide sebab lagi pun kami punya medical visa tu untuk one go saja. Jadi kami decide untuk tinggal di China. Ya, tunggu tu tempo lah. Jadi syukur 2 minggu lah. Jadi 6 Disember 2024 tu saya masuk admit untuk next punya procedure which is conditioning. Conditioning ni mau kepada kemoterapi lah. Itu pun agak mencabar juga bagi saya sebab pada waktu conditioning tu pada waktu itu darah saya pun dalam paras rendah lah 7 kah begitu. Agak rendah lah untuk terima tu conditioning kan sebab di China waktu tu dia ada krisis darah juga begitu. Tapi walaupun ada krisis darah, pihak China yang hospital yang merawat saya tu mereka close monitor saya juga lah. Dorang tidak macam kasih biar gitu. Memang dong close monitor dengan darah begini okay untuk teruskan rawatan. Actually saya takut sudah lah actually. Saya takut sebab 7 lagi kan kena kemoterapi lagi. Tapi dia bilang tuh spesialis gene terapi di sana dia bilang still okay untuk go through this. Jadi saya pun yakin lah sama dorang. Memang perlu trust your doctor lah waktu di sana begitu. Jadi waktu conditioning tu kemoterapi selama 5 hari. 5 hari lah saya kena bagi kemoterapi, intensif kemoterapi. 1 hari 1 kali injek gitu? 1 hari 3 kali cycle 1 hari. Ya 3 kali cycle sampai hari kelima lah. And then 2 hari rehat untuk kasih cool down badan saya sebab lampu obat kemo sudah kan. And then hari hari Isnin tu lepas 2 hari rehat, hari Isnin tu saya mula kena infuse tu sebab waktu saya admit untuk conditioning tu memang sudah kena cucuk jarum sini lah. Untuk jarum di sini ni PICC kena panggil peripheral gitu. Peripheral. Ya betul, dia directly go to apalah jantung begitu. So itu pun satu pengalaman baru untuk saya sebab saya tidak pernah alami situasi yang agak wow sampai kena cucuk jarum begitu kan, yang jarum besar directly to jantung begitu. Jadi saya ingat ada pembedahan yang besar-besaran lah untuk untuk kasih masuk nih stem cell baru kan, tapi rupanya directly yang urat besar sajalah. Jadi dorong infuse macam kalau saya nampak tuh pack darah tuh. Actually waktu itu saya mau ambil gambar juga tapi hospital tuh agak strict kalau dari segi confidential kan, jadi saya tidak ya betul sebab lagi pun dia under clinical trial kan, jadi saya tidak berani ambil gambar. Jadi waktu tuh bag sampai memang dorang sampai saja tuh saya punya stem cell tuh beberapa jam gitu memang terus dorang directly kasih infuse saya balik macam tambah darah aja macam melalui apa tuh drip betul itu aja begini aja kan nih pada waktu itu saya rasa macam yang betul betul kan nih indah gitu sebab dia macam darah ingatkan darah merah gitu tapi rupanya macam darah putih ya plasma ya plasma aja. Okay, trust the doctor sejelas. Wow. So all in all berapa lama kau di sana? Kalau untuk conditioning termasuk dengan recovery 2 bulan lah. Sebab badan saya memang ambil masa untuk recovery dari segi terutama sekali dari segi platelet lah begitu. Memang itu antara yang cabaran yang tertinggi yang menguji kesabaran saya juga lah begitu. Sebab apa? Pasal apa? Platelet.
yang darah platelet lah. Sebab sebelum saya kena masuk untuk infusion ataupun kemoterapi itu, saya kena inform oleh spesialis di sana lah. Mungkin kau punya paling cepat dibilang kau akan keluar dalam masa sebulan dibilang. Sebab mostly yang pernah go through this gene therapy di sana memang dorang under within 1 month dorang memang keluar sudah. Tapi saya macam 1 bulan sudah nih masih di sini. Jadi sana banyak sudah tuh yang pikiran-pikiran yang betul kan Indah. Begitu yang kita kecegahkan sebab clinical trial lagi begitu. Jadi time itu di sana memang saya memang trust 100% sama dokter saya sejalan. Memang risau juga lah gitu. Clinical trial betul. Jadi syukur juga lah selepas yang even, tapi yang saya bersyukur di sana walaupun kau rasa macam tidak on timing keluarkan, tapi memang dokter spesialis di sana yang ada tu tim program lah, memang dorong usaha kasih comfort saya. It is okay, memang begini. Dorong kasih tahu lah kenapa aku punya timeline ada delay sikit begini. Memang dorong kasih comfort berhabis lah sebab dorong tidak mau saya macam sudah pun masih under recovery. Jadi dorong tidak mau kasih saya overthinking begitu kan. Memang dorong akan close monitor darah. Semua memang tiap-tiap hari kena cucuk jarum lah. Mengingatkan saya kepada statement yang selalu saya dengar tentang China. Ya, betul. Kan? Iya. So, macam mana? Oke, mungkin ini masa kita untuk kasih crack lah. Iya, betul. Sangkaan kita ataupun imajinasi kita tentang China. Iya. So, dari segi pengalaman kau, betul. macam mana? Apa kau punya persepsi tentang China sekarang? Oke, saya tahu dulu persepsi saya pasal China sebelum lah. Oke. Kalau sebelum ni memang kalau dari buku sejarah lah. Kalau dari buku sejarah saya kenal dengan China ni agak yang strict begitu kan. Strict macam yang memang strict lah begitu. Macam kau tidak boleh buat ini, tidak boleh buat itu begitu. Jadi memang perasaan untuk masuk China tu kan memang yang intens lah begitu. Bagi saya sangat intens. Tapi yalah sudah kau punya impian tu di sana bah. Maksudnya kau memang di sana saya pikir 50-50 sudah. Memang kalau ikutkan hati, kau tidak mau pergi sebab kau ada tuh stigma ya yang macam takut dia yang strict lah, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi memang sudah ada tuh stigma kan mindset begitu. Jadi saya memang macam 50-50 tapi saya punya impian tuh ada di sana begitu. Maksud saya punya dream tuh untuk capai yang macam waktu itu saya tidak juga macam mau betul-betul macam tidak juga yang sembuh begitu kan, tapi di sana at least improve and also dapat kurangkan saya punya kekerapan tambah darah begitu ya, frekuensi tambah darah gitu. Jadi di sana saya memang perlu keluar dari comfort zone saya 200% lah. Sebab saya ini jenis penakut nih. Jenis penakut kan. Jadi saya perlu keluar dari comfort zone saya. Saya bilang saya punya dream ada di sana. Macam mana apapun selepas saya say yes for this treatment. Apapun cabaran memang saya pelanggar lah. Gas saja lah. Orang bilang gas kan. Jadi waktu itu pada waktu first saya ingat dokter ikutlah saya begitu. Oh oke juga nih kalau ada dokter ya, dokter di Queen kan. Oh oke juga lah kalau ada dokter. Jadi happy lah tuh feeling kan. Lagipun satu pengalaman yang macam traveling jauh begitu kan. Paling-paling first time travel jauh lah begitu. Even PKL pun actually saya takut lah actually. Tapi ya terus pergi China. Saya punya dream ada sana sudah. Jadi ya terus pergi China, gas saya bilang. Lepas tu lupanya dalam proses preparation tu saya tidak saya diberitahu tidak kawan dari Malaysia, kok tidak ada dokter yang iring kok. Terus di sana yang borat sudah saya punya feeling tu kan sebab takut kan. Yang macam comfort zone tu yang macam kok di tengah bah. Actually kok ada di depan sudah peluang tu kok punya dream tu, tapi di sana kok mau
komo langgar tuh tidak gitu. Jadi Wow. di sana oke, dokter tidak sama saya, it's okay. Saya bilang yang penting lagi pun oke, parents saya mau pergilah, dorang mau ikut sama, tapi parents saya pun dorang bukan mahir dalam traveling kan. Jadi memang kalau dorang ikut pun sama-sama juga. Ya sama-sama juga yang apa tuh yang berusaha masuk kampung. Ya sama-sama juga, tapi indah pak kita gas saja gitu lah. Jadi waktu masuk China tuh memang impression tuh stigma tuh sudah ada kan. Jadi kok memang intens sejak waktu saya keluar untuk masuk China tuh memang saya rasa intens segala macam, tidak tahu feeling intens itu kan tidak selesa gitu, tapi anxious. tidak ya anxious, anxiety gitu kan, tapi tidak langgar saja. Tapi in prayer juga lah, macam saya tahu kalau tuh yang kau tahu kalau kita macam ada satu panggilan kan ataupun satu call nih, macam mana pun kau takutkan, tapi disebabkan ada tuh panggilan kan kau berani langgar, walaupun kau tidak tahu apa di depan gitu, kau kena tangkap kan tidak tahu kan. Jadi yang penting saya jaga kami jaga perilaku kami lah, ikut peraturan China begitu. Jadi waktu kami masuk di immigration, di sana yang paling sebab saya kena inform pun immigration pun agak strict begitu. Jadi terus ada sudah tuh impression nih. Risau. Macam mana nih? Jadi kami masuk memang agak strict lah, sangat-sangat strict. Yang macam super detail orang tanya begitu. Tapi enggak pas. Kok dengan kekuatan iman lah, sebab saya trust Tuhan saja kan. Saya bilang Tuhan bantu saya untuk go through all of this lah. Sebab satu juga yang barrier ataupun cabaran yang terbesar bagi saya di sana adalah language. Sebab sana tidak mahir cakap English. Memang kita yang perlu belajar bahasa dorang gitu. Jadi macam mana? Memang satu hari yang masuk sana kan memang paning kepala lah. Masuk di sana yang sebab satu kok saya keluar dari comfort zone, kedua kau perlu selalu cari cara macam mana mau communicate, lepas tu macam mana mau adapt. Adaptation lah paling saya rasa saya perlu fleksibel 360 400% untuk mau adaptation di sana gitu. Jadi apa benda yang kau perlu adapt yang the most? The most adalah language barrier. So sana memang kau cakap je sikit apa Chinese English pun memang hello itu yalah itu biasa lah kan gitu. Oke, dorang, tapi kalau guna 3 perkataan sudah untuk apa? Terus dorang begini, tidak paham, ting botong orang bilang. Jadi itu adalah paling cabaran adaptation, and also kalau cultural mostly hampir sama dengan Malaysia lah. Tapi sana memang agak sangat dorang punya pergerakan cepat ya, sangat cepat yang kalau sini relax saja kan, kalau di kedai semua yang kalau melepak-lepak lagi sana, lepas kau makan terus dorang terus jalan kerja gitu. Memang sangat laju lah kalau di sana. Jadi itu antara saya punya pengalaman di China lah yang mengubah persepsi kau. Mengubah persepsi saya, and in the same time sebab kami di China kan tidak saudara memang 3 saja betul-betul. Bertiga kah dua-dua? Ada nasib juga ada satu guide saya yang memang dorang pun ada macam lab juga, tapi di KL lah. Saya bilang itu pun dalam dia doa. Datang sama-sama kau? Ya datang sama-sama saya. Itu pun dalam doa saya juga, Tuhan saya bilang indah apalah kalau saya sama parents saya sejak antara mama saya atau bapak saya. Indah apalah kalau kami dua saja, tapi at least tolong hantar satu orang saja untuk bantu kami go through this journey, saya bilang. Terus di sana memang guide kami kan, saya kena ready satu guide saja untuk atur bahagian accommodations, and also waktu language dia dia memang Chinese, jadi senang sedikit lah. Tapi
Actually saya ada 2 kali pergi China lah, on July and also bulan November. On July itu mau kepada buat macam medical check up semua di sana lah. Jadi lepas dari Shanghai Lab ada pengaturan baru begitu, jadi dorang ancakan pergi November lah begitu. Jadi di November tuh tidak yang actually kalau kita ada guide tuh macam rasa macam okay lah sedikit ada kawan kan lagi pun dia pandai bercakap Chinese gitu. Ada Tapi pengharapan lah. Pengharapan gitu. Itu yang bulan Julai. Tapi waktu bulan November kami punya tidak. Guide kami dia bilang saya tidak dapat sama kamu waktu pergi di sana gitu ya. Actually dia datang juga waktu rawatan tuh, tapi 1 week after lah begitu. 1 week di sana. Tapi apa yang saya perlu tuh saya mau dia sama-sama datang di sana, sebab kami memang immigration pun sudah hangkang gitu, dari segi pengangkutan pergi hospital pun sudah yang gerun memang itu gerun yang gitu. mencabar kan? Itu yang mencabar. Kalau sudah sampai hospital sudah. Sudah. Tapi itu yang proses dia tuh, itu yang apa? Tapi mungkin kalau ada yang pandai Chinese senang lah kan gitu. Tapi kalau yang sudah pun tidak pernah travel, terus Chinese language barrier lagi begitu. Jadi memang guna effort 200% lah. Jadi waktu di sana syukur juga lah sebab mostly di Malaysia pun ada Chinese kan. Jadi kok tidak rasa yang macam terlalu jauh juga jurang gitu. Cuma di sana Chinese, di sini boleh paham bahasa Melayu. Kalau di sana kau cakap English pun, tidak boleh sudah. Memang tidak saya boleh. Saya imagine yang kau masih yang ingat orang boleh paham Melayu. Iya betul gitu. Muka pun sama juga kan. Sama juga gitu. Jadi enggak apa. Terus tapi penyelamat sana memang ada Google Translate lah, itu saja. Google Translate lah. Ya, jadi itu yang mengubah saya punya perspektif. Saya bilang sejahat-jahat manapun, actually dari stigma kita juga patokan. Macam manapun buruk stigma saya dengan apa yang sebelum saya masuk China begitu, saya percaya ada satu benda yang bagus yang dari bila saya masuk di sini, saya bilang lah masuk di China. Jadi waktu saya masuk China tuh macam saya cakap tadi, mostly almost like macam Malaysian punya Chinese juga gitu. Cuma dorang tidak paham English ataupun tidak cakap Melayu lah kan begitu. Tapi di sana kalau macam orang yang dorang tidak kenal begitu, memang dorang tidak macam yang macam tidak bercakap lah begitu. Tidak friendly lah. Ya, tidak friendly. Tapi bila aku sudah macam try macam senyum gitu kan. Jadi kalau kita senyum, dorang pun yang terus macam kita behave good lah begitu, macam hormat, respect dorang gitu. Dorang pun open juga begitu. Sebab waktu saya di sana juga perlu tempat tinggal kan. Jadi syukur juga yang orang yang bagi tempat tinggal tu sangat friendly lah begitu. Jadi walaupun dia tidak pandai Chinese, dia tidak pandai English begitu, tapi dia usaha untuk komunikasi dengan saya juga begitu. Jadi dan friendly begitu. Tapi bikin takut juga lah sebab dorang punya language tu kan yang macam high, tinggi, intonasi begitu. Jadi risau macam dorang marah gitu. Tapi rupanya actually intonasi dorang sejalan gitu. Jadi saya perlu get used to that environment lah. Dan kalau cakap dengan itu dari segi environment lah. Tapi kalau yang dari segi dorang punya kemudahan memang. Apa kau punya tanggapan tentang teknologi China sebelum ini? Tapi waktu sebelum saya masuk China kan, memang saya sudah tahu dorang memang advance lah. Ya, memang advance. Saya tahu dorang advance dari teknologi dari segi teknologi begitu. Jadi impression pasal advance tu memang sudah ada lah. Ya. Tapi bila masuk sana, memang actually lebih advance dari apa yang saya pikir. Actually lebih advance dari yang saya pikir ya. Sebab kau bilang ada escalator lagi dalam hospital. Betul, dalam hospital ada escalator, and also setiap kalau di sini, kalau macam di Malaysia kan ada 2 lift saja. Tapi di sana ada lift untuk angka genap, angka ganjil, lepas tu lift untuk doktor apa semua masing-masing punya lift.
Jadi Wow. agak macam cepat lah walaupun sangat besar. Dia punya hospital tuh mencapai 21 tingkat gitu. Sangat besar, Satu sangat hospital. banyak. Satu hospital. Tapi itu baru bangunan satu tuh. Ya. Kalau saya boleh saya boleh bagi gambaran. Macam gabungan Hospital Queen, Hospital Likas, and Hospital Queen 2 bergabung satu kali. Satu gitu. kali. Satu tempat Itu ya satu gitu. tempat. Ya. Lepas itu bangunan dia pun canggih. Tinggi, canggih lagi. macam shopping mall. Itulah yang memang Yang betul-betul kita punya tanggapan kan yang berusaha masuk betul-betul kampung salah lah, Pak. Iya betul. Salah lah, Pak, yang kita selalu nampak di video-video Ya, TikTok begitu betul. kadang. Yang di Social media, kampung-kampung. ya. Buat construction pun tidak pakai helmet. Iya, betul. Dia punya rangka-rangka pun pakai bambu untuk buat bangunan begitu, Pak. Sekali Iya. kan kau pergi betul-betul sana kan yang advance lah. kereta betul. elektrik, Kereta habis itu elektrik. monorail, Betul. otomatis lagi, driverless Otomatis, lagi. iya, betul. Kalau Sangat salah nih. ya media. sangat berbeda lah dari apa yang kita alami di sana kan dengan apa yang kena sebar di media gitu. Saya udah tengok kau punya update lah, view of your kau punya update. Yang first time saya nampak sebenarnya Keratan Akbar yang ada satu daripada pesakit pengidap thalassemia di Sabah yang kena bagi tawaran untuk Gene menjalani gene terapi. Dia bilang, sekali tahu kau. Ya. And then at the same time kau start itu journey. Ya, journey betul. saya untuk apa kau bilang tuh kau punya. Journey Coolie anemia, Ya, Cooley's Coolie anemia, anemia. betul. So saya follow nih sebenarnya. Yeah. So apa dia punya update dia punya update ulang. Dan last saya tahu yang kau 7 bulan sudah tidak Iya, betul. Waktu itu ya. transfuse, ya. Betul. Dan saya tertarik lah sebenarnya. Dan first thought saya adalah kau adalah first. Macam mana dengan yang lain? Betul. So bagi kau berapa jauh kemungkinan untuk pengidap thalassemia yang lain untuk dapat rawatan yang sama daripada sekarang ini? Berapa tahun kau rasa baru yang no mau bukan jangan pergi yang tidak thalassemia. Ya, at least ada view peluang, sudah, ada ada peluang. view Macam mana kita ada nih peluang? Mungkin kau boleh share dulu macam mana kau dapat nih peluang? Actually nih peluang nih mula bila saya mau pergi splenectomy. Maksudnya saya mau pergi buat pembedahan buang spleen. Buang spleen, betul. Sebab bukan sebab terlalu besar spleen saya, tidak, bukan sebab besar, sebab 4 jari coba saya punya spleen. Memang kalau dokter pun dorang tengok memang tidak ada keperluan pun buang spleen. Tapi pada waktu itu mungkin ini journey juga yang menghantar saya pergi ini journey of gene therapy lah, which is waktu pandemic, which is saya kerap memang di sana memang sangat susah dapat darah lah waktu pandemic tuh. Jadi since that time kan saya punya kekerapan keperluan darah tuh sangat tinggi. Boleh mencapai 4, 5, 6 gitu. Tapi kalau untuk keperluan di Sabah nih thalassemia sangat tinggi kan. Jadi untuk mendapatkan darah cukup untuk badanku memang sangat tipis lah begitu. Sebab banyak patient lain yang perlu saya sendiri pun standby untuk anak buah saya. Iya, betul begitu. Jadi iyalah at least kau dapat bernafas lah begitu. At least yang at least yang darah yang kau dapat untuk bernafas begitu. Jadi saya tidak pilihan lain. Lagipun waktu memang saya kerap masuk emergency lah. Memang kerap sampai satu masa tuh actually balik-balik sudah dokter di emergency recommend saya. Dia bilang better kok splenectomy lah dia bilang. Dia bilang better kok buang spleen kau lah. Sebab mungkin kau boleh explain kenapa perlu splenectomy untuk actually splenectomy ini dia boleh bantu untuk kurangkan penggunaan darah lah. Sebab spleen ni kalau dia tapis darah kan. Jadi memang ada sejak rusak sikit tuh darah diambil lepas tu memang terus drop darah tu sangat cepat perlu begitu. buang Ya, supaya begitu. itu filter tidak sudah. Iya, betul. Jadi itu darah lebih lama bertahan. Ya, lebih lama bertahan gitu. Memang saya bilang
after 3 times tuh dokter dari pembedah dari casualty lah, dari kecemasan balik-balik sudah cakap kau beta kau pergi buat pembedahan. Dari sana sudah tertanam sudah kan yang sebab memang tidak ada pilihan sudah, memang saya perlu darah. Memang dalam masa kalau tidak dapat darah within 2 weeks begitu, memang saya drop darah sampai 4 tuh adalah saya punya critical zone sudahlah. Dalam masa yang sama saya perlu bekerja juga kan, sebab saya perlu survive ini lah, karena panggil survival mode kan, yang macam kau perlu berjuang bah untuk hidup kau. Dalam masa yang sama kau mau hidup kau in the same time kau mau kerja tuh ya, sebab dewasa kan. Jadi kau mau tuh performance kerja tuh kau mesti mau tunjukkan yang terbaik untuk kau punya majikan lah, of course itu gitu. Jadi di sana perjuangan battle, internal battle tuh ya internal battle tuh sangat bagi mental bagi mental challenge ataupun mental tiredness begitu, yang penat mental begitu. Sebab benda cycle yang sama berlakukan begitu. Jadi di sana saya ambil keputusan untuk buat splenectomy. Sama ada besar kah kecil kah, memang saya mau buang splenectomy. Just untuk mau kasih reduce to. Iya betul. Actually itu saya punya matlah begitu. Tapi bila saya sudah approach dokter, dia bilang aku hold dulu, dia bilang kau hold kita tangguh, sebab orang nampak saya punya spleen tidak besar Pak. Jadi dia memang tidak perlu, tapi dalam masa yang sama saya konflik sebab saya punya keperluan darah tuh memang saya perlu untuk survive lah begitu. Jadi bila masa ketiga kali sudah saya approach dokter untuk mau buat splenectomy, saya bilang saya tidak peduli dokter, saya mau juga buat splenectomy. Dan syukur juga pada waktu itu dokter macam yang fed up sudah kali, balik-balik saya paksa bahkan jadi dorong okay lah dia bilang. Jadi sana semua refer lah. Ya refer pergi pembedahan punya dokter, refer pergi bahagian bius, kena bagi vaksin semua. Memang ready sudah mau masuk bilik bedah. Jadi waktu 3 hari sebelum saya masuk bilik bedah tuh, happy lah pas saya, sebab saya belum pernah experience yang berat-berat punya jenis rawatan kan. Saya pun excited. Waktu tuh Christmas punya apa? Kau Jera, kau tidak mau Christmas kan nih? Kau sanggup nih, kau mau buat pembedahan gitu? Ya saya sedia sendiri. Yang pasrah sudah bakunan. Sekali waktu ada satu kali dokter round, ini yang waktu inilah macam saya dapatnya opportunity. Dorang round lah. Bilang actually nih dokter ini konsultan hematologi lah di Queen. Dia kenal juga saya lah, macam rapat juga kan. Dia bilang, kenapa kau di sini? Dia bilang, sebab saya buat nih pembedahan tanpa pengetahuan dia lah begitu. Actually ada juga dokter pakar lain. Berada di ward itu untuk sedia untuk pembedahan. Iya betul. Iya saya ready sudah. Tapi kenapa kok di sini? Dia bilang macam dia terkejut segala saya di sana kan. Dia bilang terus dia consult dengan yang dokter-dokter yang di sana kan. Terus lepas tuh sepatutnya si Jera nih dia bilang dia tidak perlu buat pembedahan. Actually tapi dalam hati saya itu yang botol-botol sudah saya mau buat pembedahan nih, sudah yang bertahan sudah kan. Lepas itu actually si Jera nih dia tidak perlu buat pembedahan, dia cuma perlu darah yang banyak untuk mau support badan dia begitu. Jadi dia cakap-cakap lah. Lepas itu dia cakap dengan saya, dia bilang Jera, dia bilang beginilah, dia bilang sebab nih splenectomy ini ada pro and cons dia bilang. Jadi kalau boleh macam dia macam mau hold lagi begitu, tapi dokter macam saya bertekad sudah kan. Siapa nama dokter tu kita shout out dulu. Dr. Lily Wong. Shout out to Dr. Lily Wong. Kau telah memberi impact yang sangat besar lah kepada sangat betul ya. Jadi dia bilang, terus dia macam dia main-main sajalah. Dia bilang mungkin gene terapi, dia bilang. Mungkin dia cakap begitu, saya rasa dia macam mau hold saya supaya tidak splenectomy sama bagi hope dulu. Terus dia bilang mungkin gene terapi, dia bilang. Terus dia bagilah saya link yang si Wan yang sudah pernah buat gene terapi itu kan. Saya bilang. Jadi saya cakap dengan dokter Lily, saya bilang kalau kau
woi mengugut lagi dokter. Kalau kau bagi saya pulang nih izin terapi, saya akan batal nih apa. Tapi kalau tidak, Buat deal lagi. saya teruskan nih. Ya, buat deal lagi kan nih. Mengugut lagi dokter. Lepas itu, terus dia cakap, satu jawab dicakap. Dia bilang, kasih turun kau punya ferritin. Itu saja. Kau usaha kasih turun ferritin kau. Jadi, Ferritin adalah apa? Ferritin adalah iron overload dalam badan yang kalau kerap tambah darah kan dia akan pergi organ-organ lah yang tidak diperlukan, zat besi yang tidak diperlukan pergi organ gitulah. So, macam mana mau cara kasih turun? Pakai desferal, iron chelations antara desferal cucuk jarum di perut gitu. Lepas itu So makan. itu yang dia suruh kau buat lah? Ya itu dia suruh buat. Pada waktu itu saya punya ferritin dalam lingkungan 2000 lebih. Agak sangat tinggi lah untuk patient. Sekurang-kurangnya kalau patient untuk zone selamat adalah di bawah 1000 lah. Jadi bila dia nampak saya punya ferritin 2K itu, dia di sana dia macam yang hold sudah tuh yang harapan untuk mau gene terapi. Dia bilang kok kasih turun dulu kau punya ferritin. Jadi dia tidak sudah bagi yang Oke, teruskan gene terapi kan tidak, dia mau mungkin salah satunya dia mau tengok kesungguhan saya lakukan gitu. Jadi dari sanalah mula tuh journey, tapi dalam masa yang sama sebab 3 hari itu saya perlu buat keputusan sama ada mau teruskan atau apa kan, sebab to date sudah memang ada sudah. Dan go di ward sudah tuh kan? Iya, di ward sudah untuk mau ready lagi lah begitu, mau ready untuk masuk pembedahan. Tapi ada lagi satu spesialis, lebih kurang kami punya hampir sama dengan Dr. Lily punya pangkat lah begitu. Tapi Dr. Lily mau kepada ketua lah untuk hematologi. Terus dia bilang, terus dia mention kenapa siapa yang bagi kebenaran untuk buat nih splenectomy, dia marah lagi lah. Dia marah. Terus dia dokter yang actually yang kasih benar saya buat nih splenectomy ada di sana. Terus dia macam bingung lah gitu yang dokter actually saya sendiri yang minta nih apa sih bilang. Memang saya terpaksa, saya perlu voice out lah kan. Ya sebab saya punya permintaan. Dia bilang, terus dia cakap lah, jadi macam mana aku mau teruskan? Kan tidak, sebab kalau kamu teruskan nih pembedahan boleh saja, dia bilang kami tidak halangan, dia bilang. Tapi kalau kamu teruskan gene terapi kita batal lah nih. Terus di sana memang saya dilema juga lah sebab tidak ada pioneer, tidak ada orang yang pernah tidak reference untuk di Malaysia sendiri, and tidak ada reference yang macam mana dia punya apa semua. So, tidak lah yang blueprint dia tuh tidak gitu. Jadi saya dilema lah macam mana apa untuk tapi macam andalkan yang. Iya betul, untuk saya andalkan dapat support punya apa kan. Jadi pada waktu itu saya post lah biasanya. Kalau dulu punya zaman ini kan yang suka mempost dilema di status. Tapi syukur juga lah nih saya punya post nih membuahkan hasil juga. Sebab ada satu kawan saya thalassemia senior juga. Dia cakap lah, dia bilang pada waktu dulu ini yang buka minda saya lah kenapa saya berani say yes for this gene therapy. Dia bilang saya mention nama dia lah si NG. NG. Ya, NG. Thank you so much. Ya, dia bilang dulu waktu kami the best treatment untuk kami hanya splenectomy, dia bilang. Jadi apa-apa recommendation memang splenectomy sejak orang kena suruh buat lah begitu kalau untuk mau at least dapat kesehatan yang baik begitu. Tapi sekarang kita ada advanced treatment begitu, why not kok tidak, why not kok try, dia bilang gitu. Tapi memang dilema kan, tapi itu perkataan yang walaupun dia simple kan, dia macam encouraging and in the same time dia bagi saya buat keputusan sendirilah. Saya sendiri juga buat keputusan. Jadi saya dari sana memang dalam masa 3 hari itu saya cakap sama dokter pakar saya bilang saya teruskan gene terapi. Saya bilang actually dalam tu memang takut lah juga sebab kau tidak sure pun apa yang akan berlaku sure, ya. Unknown journey bah gitu. Boleh journey. cakap unknown journey sebab lagi waktu tu banyak juga yang macam skeptical. Skeptical punya pemikiran pasal ni gene terapi. Banyak yang macam Jera kau rasa selamat kah tu bilang itu lagi. Terus lepas tu kau patut buat research lagi pasal ni apa betul-betul kau rasa dapat kasih lain orang lain badan, dia bilang memang itu semua gitu yang
memang dilema lah. Tapi pada waktu itu saya mau kepada introspection lah. Apa actually daripada saya dengar orang punya pendapat, dorang bagi pendapat it's good gitu. Tapi yang membenarkan pendapat dorang tu impact sama saya adalah saya sendiri begitu. Jadi ini pasal life saya begitu. Actually pada waktu tu saya memang saya mau dari segi at least dapat pulihkan keadaan saya. At least kalau tidak, at least saya tidak perlu tambah darah sebanyak. Saya tidak berharap yang terus sembuh total begitu ya, macam tidak sudah tambah darah kan begitu. Pada waktu itu saya tidak berharap itu. Even waktu rawatan itu pun saya tidak berharap tuh 100%. Tapi at least saya bilang saya dapat kasih kurang at least 1 pint dalam 1 bulan pun syukur saya bilang. Jadi di sana saya make decisions for my life lah gitu. Saya make decisions for myself gitu. Walaupun banyak cabaran, skeptical apalah dari dan akhirnya kau pergi. Dan akhirnya dengan ketakutan, dengan actually dalam masa yang sama di unknown journey begitu, walaupun di meragu-ragu, actually saya sendiri pun rasa ragu-ragu juga sebab yalah tidak blueprint, tidak reference begitu, tapi apa yang saya bawa tuh faith lah, iman itu just bilang. Sebab yang saya cakap awal tadi yang macam bila itu kau punya benda yang kau perlu buatkan, kau punya call itu memang macam mana pun kau rasa takut kan, kau berani untuk melangkah gitu. Clinical trial. Memang saya tahu sudah yang apa tu bilang clinical trial guinea gitu. Pig, gitu. Ya, guinea pig. Dan akhirnya kau go through. So far efek dia sangat impactful. Sangat-sangat bagi saya life changing lah. Dan kau punya appearance sekarang pun sebab sangat berubah. Untuk thalassemia punya appearance agak nampak ketara juga kan. Ya betul, ketara. And then untuk podcast ini pun saya sebenarnya ingin mau dive in life as a person yang perlukan darah setiap bulan. Antara benda yang saya imagine adalah kau perlukan darah orang lain untuk hidup lah. Betul. So honestly lah. Betul. Honestly lah. So I wonder kamu punya perspektif in life macam mana bila kamu berada dalam. But I'm not sure kalau kami boleh relate sebab kamu sudah berada di dalam satu. I'm sorry kalau ini mungkin mengguris perasaan orang lain lah. Tapi I just want to explore kamu punya mindset, kamu punya thinking when your life is literally depending on other people's punya darah. Betul. So apa yang kau boleh cakap untuk bagi faham orang? So at least kita boleh encourage orang derma darah. Macam itulah at least. Okay, kalau sebab memang apa yang ataupun Stable sendiri cakapkan, memang sebagai thalassemia major ataupun thalassemia yang out of our control lah. Satu out of our control and out of our choice to live in this journey kan. Dan lagipun kalau kami mula hadap ni journey pun since little, masih sangat kecil begitu. Jadi kami tidak faham apa yang berlaku gitu kan. Jadi apa yang kami sudah tanamkan dalam kami punya diri tu ataupun dari life situations yang kami hadap tu, apa yang sudah kami tanam adalah to stay positif, stay strong. Itu antara yang perkataan ataupun selalu kami sendiri tanpa orang lain bagi itu, kami sendiri perlu tu
kekuatan gitu. Perlu tuh mindset which is kami actually dalam survival mode lah. Dan ada Since the beginning kan. since the beginning masih dalam kecil, tapi waktu kecil kan kami tidak paham apa yang sudah berlaku, apa yang berlaku sama kami. Lagipun parents pun berat hati mau kasih tahu situasi kami, kenapa kami perlu di hospital. Yang dorong kasih paham kamu perlu kesehatan yang baik saja begitu. Jadi we try to understand lah, yalah mungkin waktu kecil, waktu remaja, waktu kids lah begitu, kami tidak peduli sangat kan. Tapi bila waktu kami teenager, mula teenager punya fase ataupun macam awal akhir remaja and also awal dewasa begitu, kami mula sudah persoalkan hidup kami lah gitu. Oh ya. Kami mula sudah macam kenapa kami ada nih sakit gitu. Kenapa kami ada nih journey, kenapa parents kami kasih lahir kami begitulah. Itu antara persoalan sebab journey itu kan kami seperti yang Stewel cakap tadi, kami perlu bergantung pada darah orang lain untuk mau bernafas bah. Even dalam masa 2 minggu, 2 minggu tuh sudah kami mula survival mode. Asal masuk 2 minggu kami punya survival mode aktif sudah, macam perlu cari darah, perlu cari darah, perlu cari darah, perlu cari orang begitu bah. Jadi itu satu pengalaman yang macam sangat penat lah bagi kami since little, dari kecil kan. Mungkin dari kecil tuh yang risau tuh adalah parents lah kan, sebab yang dorang yang tahu macam mana condition kami hanya yang harap yang ada apa aja yang macam penyelamatan di hospital gitu. Tapi bila yang seperti saya cakap tadi, bila kami masuk remaja tuh dewasa begitu, kami macam ada sudah tuh perasaan yang tidak mau menyusahkan orang lain begitu. Kami tidak mau tersusahkan orang lain lah. Jadi kami actually macam kalau mau minta darah pun actually bila betul-betul kritikal sudah baru kami yang berani yang kamu boleh derma darah kau untuk kami gitu. Yang betul-betul yang bila sudah betul-betul kritikal lah itu. Yang kalau tidak dapat kalau tidak dapat derma darah, itu sajalah kami punya pilihan pergi emergency lah begitu. Itu antara yang bagi kami macam rasa Tuhan, kalau kamu ambil nyawa kami sekarang, ambillah begitu. Jadi actually bila kami sudah try minta darah sama orang kan, actually itu satu masa, satu poin yang kami betul-betul perlu darah sudah begitu. Sebab we depends on, ya macam Steve cakap tadi, kami perlukan darah orang lain untuk bernafas, at least dapat pernafasan pula. Itu sangat sedih juga lah actually. Cuma bila kami sudah macam teradaptation, sebab parents pun sudah selalu bagi kami encourage yang macam jangan give up begitu, walaupun kamu rasa yang down begitu, kamu terus kasih kuat kamu punya semangat gitu. Sebab itu saja kami boleh buat, yang macam kasih kuat semangat. Tapi every time kami dapat darah, terus kalau kamu nampak macam ada kawan gitu kan, post-post syukur dapat darah, syukur kami syukur orang yang baik menderma darah. Actually kami betul-betul rasa bersyukur tuh, sebab kami punya kehidupan tuh kan kami letakkan 50-50 begitu. Sebab dalam masa at least sekurang-kurangnya, kalau major lah terutama sekali thalassemia major, memang dalam masa 2 minggu tu perlu darah, and also dalam masa ada yang dapat bertahan sampai sebulan pun, itu pun memang tidak dapat jalan sudah gitu lah. Memang terbaring di katil gitu. Itu sajalah yang saya punya perasaan agak macam mendalami ini situasi, sebab saya pernah experience satu situasi lah di mana anak buah saya dia pun every month or 2 months dia perlukan darah, and then at the same time dia malu untuk, sebab saya pernah kasih letak di status saya nama dia, nomor IC dia untuk derma di Queen bah. So banyaklah yang kontak dan saya post di Facebook semua. And then ada satu macam saya rasa dilema dia, yaitu dia perlukan darah,
Cuma at the same time jangan kasih viral begitu. So betul. saya macam yang wow, susah sebenarnya untuk berada di tempat dia. Sebab dia ada dignity yang dia Iya, mau betul, jaga. betul. At the same time dia masih perlu Iya, betul. kan. So saya rasa benda tu sangat mengganggu dia punya mental, dia punya motivation dalam hidup. So dari sana saya berfikirlah panjang yang macam mana agaknya dorang punya fikiran setiap hari. Dan kau explain macam kau cakap tadi itu kamu seolah-olah kamu ada tu fasa yang dari kecil kamu belum sadar. Iya, Then belum sedar. slowly kamu kami sebenarnya memerlukan Iya, betul. orang lain untuk Hidup. stay alive. Betul. Wah. So macam mana dia efek kamu punya hidup secara mentally? Yang mungkin kita boleh kasih faham orang lain lah. Kalau secara mentally, kalau agak berat juga nih apa, sebab ini situasi kan agak seperti saya cakap tadi memang 50-50 lah begitu kan, yang kami perlu macam manapun keadaan, macam manapun berat situasi yang kami hadap, kami life goes on begitu. Kami punya tagline lah untuk kalau saya secara personally, selagi saya boleh berjalan, selagi saya boleh merangkak, saya boleh buat sesuatu yang macam saya tidak terbaring lah macam pengsan sudah, life goes on begitu. Saya perlu jalan juga begitu. Saya perlu teruskan juga nih hidup begitu. Sebab macam manapun rasa beratnya, sebab bagi even orang yang tiada extra challenge dari kesehatan pun rasa berat juga nih hidup kan. Apalagi yang ada ekstra cabaran kesehatan kan. Jadi dari dalam tu situasi kan kami bergantung pada faith, bergantung pada campur tangan Tuhan, penyelenggaraan Tuhan begitu. And also kami bergantung pada orang-orang baik. Sebab bagi saya kan Tuhan tuh adil lah begitu. Sebab macam manapun kami hadap extra challenge begitu. Tapi saya tahu yang macam bukan semua patient thalassemia ataupun orang yang mengalami extra challenge ada background yang support ataupun ada yang background yang macam bagi encouragement begitu. Tapi macam manapun cabaran yang dorang hadapkan, memang akan ada sisi satu hal tu yang baik juga. Yang macam ada juga yang ya betul. Jadi untuk situasi saya sendiri, yang buat saya survive begitu adalah dari persekitaran yang supportive lah begitu dari segi. So aku rasa surrounding orang-orang kita ni masih supportive. Masih supportive gitu. As long as kita berani bersuara. Kasih secara jujur apa yang saya belajar lesson dalam ni journey lah begitu as a patient thalassemia kan. Sebab saya hadap apa yang saya mau. Sebab waktu saya remaja kan saya realize satu benda apa. Saya bilang memang kawan-kawan saya begitu, dorang ada surrounding yang stigma orang sama patient thalassemia itu sangat buruk begitu. Macam dorang pandang rendah sama patient thalassemia begitu. Jadi itu tuh secara tidak langsung sebab saya punya persekitaran kan supportive begitu, encouraging begitu. Tapi ada kawan-kawan saya yang dorang punya persekitaran tuh sangat tidak dapat support dorang, sudahlah dorang ada extra challenges, ada lagi cabaran dari persekitar dorang. Itu bagi tidak heran lah kalau ada patient thalassemia yang rasa hopeless, dorang rasa macam tidak guna juga saya hidup ni begitu, lebih baik saya mati. Ada juga lah kawan-kawan saya yang cakap begitu. Jadi macam mana saya mau bagi dorang, macam mana saya mau bagi dorang macam
yalah sebab kami the only words yang kami boleh cakap sama orang kasih kuat semangat gitu sejak kan. Jadi dari sana situasi kan saya mau ada satu keputusan yang I want to open people minds about thalassemia gitu. Saya mau orang bukan minda mengenai patient thalassemia, orang bukan dilimitasikan oleh ketidaksempurnaan kesehatan gitu. Tapi orang ada di luar daripada tuh kesempurnaan kesehatan tuh. Jadi dari nekat saya umur 18 tahun saya nekat untuk macam mau bagi new mindset ataupun new way of thinking masyarakat about to thalassemia patient lah begitu. Yang macam saya tidak mau dorang pandang rendah sama patient thalassemia yang tidak boleh bekerja, tidak boleh teruskan pelajaran, tidak boleh macam ada attitude yang bagus begitu. Jadi saya tidak mau itu ada dalam stigma masyarakat lah. Jadi dari sana saya decide untuk saya mau open people mind begitu. Tapi saya tidak tahu macam mana begitu. Jadi dari sana saya macam biasalah saya offer everything in prayer dengan saya serahkan pada Tuhan. Tuhan saya bilang, kau tahu apa yang saya rasa begitu. Saya punya jiwa, saya punya hati ini adalah wakil dari kawan-kawan saya yang dorang tidak dapat bercakap lah. Dorang mau sampaikan tuh suara, tapi suara dorang tuh tidak kena dengar begitu. Yang dorang apalah, kau duduk saja di rumah buat ini, kau sakit kan gitu bah. Kami tidak mau begitu. Jadi memang itu satu penolakan daripada masyarakat lah. Walaupun dia dalam environment sekitar dorang saja, tapi dia kalau dinormalisasikan, karena normalkan dia akan membuat semua patient thalassemia ataupun orang-orang yang ada extra challenge dari kesehatan tuh macam rasa dipulaukan, rasa disepelekan ataupun rasa dibiarlah begitu. Jadi dari sana saya nekat mau open people jadi saya kumpul semua tuh macam dorang punya isu, dorang punya perasaan, dorang punya dorang punya everything lah yang saya serahkan dalam doa, and also syukur hasil daripada doa ni saya macam ditempatkan dalam satu perjalanan lagi, which is saya dibagi peluang dalam psikologi punya bidang education di university lah. Gitu saya bilang sangat tepat kan? Sangat tepat saya bilang. Tapi waktu saya tuh memang saya tidak paham lah pada waktu itu kenapa saya begini. Begitu kenapa saya menjalani ini education saya tidak paham. Tapi bila saya sudah sampai ni tahap baru saya paham kenapa saya dalam ni journey. Betul-betul gitu. kena atur kan? Betul. Tapi honestly lah saya coba berhati-hati untuk bagi statement berkenaan dengan orang-orang yang ada challenges lah. Betul. Ada dan thalassemia macam kecacatan OKU macam tu kan. Apa sebenarnya mindset yang ideal terhadap pesakit thalassemia untuk publik? Adakah lebih kepada kasihan lah kami ataupun layan kami macam orang biasa ataupun just jangan ada stigma ataupun memandang mostly apa yang sepatutnya? Mostly discriminations lah. Jangan. Jangan ada macam discriminations dari segi layanan ataupun peluang tu, ataupun dari segi terutama sekali peluang lah, dari segi apa-apa saja kerja, education ataupun macam ikut apa dorang minat. Sebab ada juga yang patient yang macam walaupun dorang sakit dorang minat sukan, tapi in the same time mungkin ada cara yang lebih baik, cara bantu dorang untuk faham kenapa dorang tidak boleh ikut sukan. Sebab memang memang kita tahu tidak boleh ikut sukan sebab dorang punya apalah begitu status kesehatan, tapi ada cara lain, cara macam mana mau kasih
elakkan dorang elakkan supaya dorang tidak tambah teruk lah dorang punya macam status kesehatan kan begitu. Gitu. Mostly kepada Jangan ada discrimination lah kan. Just jangan ada layan macam discrimination. orang biasa. Ya, lain macam orang biasa and in the same time support lah. Support. Support is very encouragement important. itu sangat-sangat penting walaupun macam kalau kami sebagai macam hidup yang ada extra challenge ya satu kami perlu layanan macam biasa lah macam normal lah begitu kan. So usually mana-mana tempat kalau dorong tahu je kami macam ada sakit kan terus dorong macam yang memang bagus lah ada extra care begitu kan. Tapi in the same time it's better to give same treatment lah begitu walaupun kami ada sakit. Jangan lebih jangan kurang lah kira gitu. Ya, jangan lebih jangan kurang kasih sama saja begitu. Sebab kami mau macam try to stand on our feet lah begitu juga walaupun Interesting. ya begitu. Betul. Mari kita cakap pasal peluang orang lain untuk experience the same journey as you. Kau rasa berapa besar peluang orang-orang tu, especially di Sabah, kita tahu yang thalassemia case di Sabah sangat tinggi. So, kau rasa sejauh mana pesakit-pesakit lain dapat peluang yang sama? Kalau actually dia bergantung kepada persekitaran. Bagi saya kan satu persekitaran and also bergantung pada how macam mana kau dapat suarakan kau punya ketengahkan diri kau and also in the same time kau dapat suarakan kau punya diri, kau punya voice lah begitu dengan orang persekitaran kau. Kalau contoh kami ataupun saya secara personally lah begitu. Sebab dalam setiap perkara memang kami dari kecil kami sudah kena ajar macam kalau ada something kau mesti kasih tahu, kena kasih tahu. Jadi macam contoh untuk dari kecil begitu, kalau saya rasa macam tidak sesuai dengan apa yang keperluan saya, memang saya akan voice out begitu. Jadi dia ni didikan ni dia berlanjutan sehingga waktu saya macam di peringkat university ataupun waktu akhir remaja begitu kan. Sebab dalam masa yang sama saya kena push dari segi pendidikan because that's the only way how we macam kalau masyarakat kita masyarakat lah kan masyarakat kita usually mereka akan tengok kau punya latar belakang itu yang saya nampak lah. Jadi di sana seperti yang saya cakap awal tadi macam mana saya mau boleh open people mind itu adalah saya guna strength saya untuk tackle for that matter lah. Sebab kalau saya thalassemia, kalau saya tidak macam something yang saya boleh bawa, saya pakau gitu. Kau saya untuk mengucapkan ni benda gitu. And also the same condition sebab saya belajar ni situasi daripada kawan-kawan saya yang rasa suara dorang tidak didengar. Ya, jadi apa yang dorang kurang? Saya bilang kenapa orang tidak boleh dengar? Kenapa orang tidak ambil serius apa yang dorang perlu, apa yang dorang tengah sampaikan gitu. Jadi di sana dorang tengok dari latar belakang daripada macam pendidikan di sana. Jadi di sana saya equip myself for that things begitu. Jadi saya ambil strength saya sebab memang kalau dari segi sukan gitu memang bukan saya punya bukan saya punya strength sebab dari segi kesehatan pun sudah macam tidak dapat cope with that needs begitu. Jadi pada waktu sekarang ni saya adalah 50-50 kehidupan gitu. Apa yang saya dapat buat untuk kasih show people, society to dorang ambil
serius pasal suara kami as a patient thalassemia. Jadi di sana saya belajar education, saya kukuhkan education saya, and also di sana saya nampak peluang tuh ada bila aku punya education is good gitu. Dan di sana saya boleh nampak adalah bila saya punya terutama sekali alam pekerjaan lah. Alam pekerjaan bila dorang nampak education kau, okay, first dorang tidak tengok education kau dulu lah. Satu, dorang tengok kau punya soft skill, bercakap, kau punya voice out, cara kau itu mana-mana pun, sama ada kau ada extra challenge kan, tidak ada extra challenge, memang dorang tengok kau punya cara communications kan itu. Jadi di sana waktu saya experiences untuk get out my comfort zone to untuk dapatkan kerja yang memang tidak ada related yang tahu saya ada sakit, and also tapi in the same time sebab bagi saya kan secara personally saya perlu menjalani itu kehidupan dulu baru saya boleh saya mesti jalani itu kehidupan, dan macam mana saya boleh hadap tu perkara dan saya boleh share sama orang. Jadi maksudnya kalau saya tidak hadap tu perkara kan saya tidak tahu macam mana mau bagi share sama kawan-kawan lain begitu. Jadi waktu tu saya ambil kerja, saya pergi apply kerja lah, dan saya cakap banyaklah saya kasih tahu. Memang saya jawab semua soalan-soalannya karena kasih tahu lah begitu. And then at the last sebelum saya macam end conversation, saya kasih tahu saya adalah patient thalassemia major. Saya bilang saya memang perlu pergi hospital setiap bulan untuk buat transfusi darah. Tapi bila tu majikan lah, dong tengok saya punya education, saya punya apa yang saya buat. Okay, bagi saya, kau ada thalassemia tidak masalah, dia bilang. Sebab kau punya performance di sini agak bagus, jadi kami akan nilai kau, ada probation kan, kami akan nilai kau dari segi apa performance kau. Oh ya gitu. Jadi peluang tuh kan di sana saya nampak bila kau ada satu benda yang kau boleh yakinkan orang begitu yang about kau boleh perform. Kau boleh perform, kau punya strength di sana, walaupun actually kadang-kadang kan ada satu istilah act as if, bahkan satu istilah yang walaupun kau tidak yakin di dalam, tapi fake it until you make it. Ya, fake it until you make it. Jadi pada waktu itu saya memang itu yang saya apply dalam diri saya lah. Jadi di sana actually dalam education itu pun actually kau sudah ada satu usaha lah di sana kan. Jadi di sana saya nampak dari segi peluang tu akan ada bila kita berani voice out our so aku bilang matters. Untuk aku cakap voice out tu apa isu yang paling utama kau mau voice out? Satu, isu discriminations lah. Itu dari segi, sebab baru-baru ni ada ada kawan ataupun satu kolik saya lah, dia kasih cerita saya, dia bilang ni orang ataupun student ataupun yang macam dia punya anak didik lah begitu, anak didik actually dia ada deaf lah begitu, dia deaf, and also in the same time dia ada thalassemia. Jadi pada waktu tu dia mau apply kerja lah. Jadi bila ni apply kerja ni adalah satu tempat which is memerlukan tenaga lah yang berdiri sejak gitu, macam isi minyak lah begitu, tahu juga kan kalau isi minyak di mana gitu. Jadi bila tu majikan tahu dia ada thalassemia, terus dia bilang no, dia bilang dia tidak. So that kind of discrimination lah yang kau mau perjuangkan lah kan. Itu antara satu discrimination, and also sebab di sini di sisi lain saya rasa ini individu, sebab ada di social media juga di Facebook kan, ada satu individu yang dia sediakan pendidikan untuk patient thalassemia yang ketinggalan pelajaran begitu. Itu satu perbuatan ataupun satu inisiatif yang bagus lah untuk patient thalassemia yang selalu tidak dapat hadir pergi sekolah. Jadi itu adalah salah satu yang dapat buka peluang, and also dapat
rapatkan jurang discrimination untuk patient thalassemia lah begitu. Mungkin last kita boleh cakap untuk gene terapi lah. Betul. Sebab saya rasa orang yang dengar cerita ini, orang especially orang yang ada thalassemia ataupun saudara yang ada thalassemia, macam mana kami mau ada tuh rawatan yang sama? Macam mana kami mau dapat rawatan yang sama? Untuk gene terapi. Ya, so aku rasa ada peluang kah untuk Sabahan? Kalau untuk Sabah, sebab ni rawatan adalah baru kan, clinical trial. bukan saja baru di dunia perubatan, tapi kalau di Sabah sendiri pun memang tidak adalah begitu. Jadi dia sangat baru dalam dunia perubatan, and in the same time masih macam tadi saya cakap clinical trial begitu. Jadi untuk peluang untuk ni rawatan ni dia bergantung kepada inisiatif kerajaan lah. Itu kerajaan, and also inisiatif daripada patient itu sendiri untuk mau cari peluang di luar negara lah kalau mau cepat begitu. Sebab kalau kita berbalik pada perubatan di Malaysia sendiri, mungkin perlu disetara ataupun perlu di at least kemudahan yang diperlukan yang kena guna untuk advanced treatment ni perlu ada di Sabah, perlu di Malaysia lah begitu. Jadi untuk dapatkan rawatan ni adalah kalau di sini memang tidaklah. Belum lagi lah, itu perlu ada inisiatif daripada bukan saja kerajaan tapi daripada pihak yang prihatin ataupun pihak NGO ataupun yang macam swasta begitu yang boleh open for this rawatan di hopefully cepat lah kan. Hopefully cepat dengan keadaan kita ni dalam jangka masa yang at least dalam masa 3 atau 5 tahun begitulah gitu. Kalau dalam 5 hingga 10 tahun pun cukup okey sudah. Cukup untuk generasi baru, and then mungkin a few years dan dia akan jadi mainstream dan orang akan NGO dan badan-badan kebajikan yang boleh kumpul dana untuk sponsor pesakit-pesakit thalassemia untuk go through this kan. Macam badan kebajikan yang lain lah untuk membantu. So hopefully lah, saya sangat mengharap yang kerajaan Malaysia boleh percepatkan once ada ni peluang dan once terbukti berkesan, dan JERA adalah antara mungkin akan jadi reference lah kan untuk kerajaan blueprint nanti. Lah gitu. Ya, blueprint yang apa yang mungkin dorang sedang monitor kau juga apa yang akan berlaku dan sebelum dorang decide gitu lah. So hopefully everything goes well. Dan dari segi kau punya appearance sekarang pun sangat normal sudah. Nampak sudah. Kulit pun ada cerah-cerah. So betul. It's a good sign lah for me. Dan hopefully ini teknologi akan cepat pergi Malaysia. Dan ada peluang betul. Anything yang kau mau cakap? Anything mungkin mau kepada kesedaran thalassemia itu sendirilah, which is mungkin ini adalah salah satu platform, and I want to say thank you to Stivel for this opportunity lah. Sebab ini selain daripada saya punya social media sendiri untuk bersuara begitu, saya rasa seperti yang saya share dengan Stivel tadi, which is this is one of my dream, which is I want to help people understand what we are facing, yang ada extra challenge untuk to at least no need to feel tidak perlu rasa apa yang kami alami, at least ada understand ataupun ada rasa empathy ataupun ada rasa extra knowledge apa yang kami alami itu untuk apa yang kami perlu begitu yang seperti kita bincang tadi share tadi, which is darah begitu. Sebab terakhir kami minta darah itu adalah untuk sambung nyawa begitu. That's the only moment bila kami minta darah itu adalah kami punya memang poin untuk mau dapatkan hidup tuh. Walaupun sekarang saya
setakat ini saya bebas transfusi darah sudah, tapi macam the urge to voice out my friends ataupun orang-orang yang ada di condition ada masih fresh lah, masih perlu disuarakan begitu. So untuk masyarakat di luar yang akan menonton sharing ini, masih ada perkara yang perlu dipertingkatkan lah dari segi kesadaran itu sendiri. Walaupun dorang tahu apa itu thalassemia, tapi tindakan tuh perlu ada, which is spread the awareness about thalassemia, bukan untuk discriminate begitu, tapi untuk pencegahan begitu. Sebab most of people dorang sebarkan pasal thalassemia macam saya tidak boleh sama dia, saya tidak boleh begitu. Tapi that's kind of mindset perlu diketepikan dulu lah. Yang paling penting adalah pencegahan. Sebab macam mana pun kami bersuara, tapi kalau tidak tindakan daripada orang yang membawa jin thalassemia begitu, pembawa thalassemia, dan tidak tindakan untuk mau cut the tie begitu, tidak apa-apa yang kita boleh buat lah begitu. And also untuk masyarakat juga, macam orang yang mendengar podcast ini, macam kalau kamu ada adik-beradik thalassemia ataupun friends ataupun ada keluarga thalassemia itu, apa yang paling penting adalah encourage dorang, give them support walaupun dorang tidak bersuara, sebab mostly kami akan simpan sehingga ada satu masa kami sangat perlu begitu, baru kami akan bersuara begitu. Tapi sebelum kami minta, it is good kalau ada extra mile lah untuk bantu patient thalassemia. Macam tidak perlu kami cakap macam derma darah untuk kami, itu derma darah untuk kami. Saudara tapi itu sepatutnya ada ada inisiatif yang macam saya sudah derma darah untuk patient thalassemia begitu. Itu adalah antara satu sebab seperti yang saya cakap tadi, sebab ni hidup adalah bukan kami punya pilihan and out of our control, tapi we need to walk in this journey. So in other words, be kind anyway lah begitu. Teruskan jadi baik gitu. And bagi saya, walaupun saya bebas dari transfusi darah setakat ini, teruskan menderma darah walaupun kami belum macam patient thalassemia ataupun siapa yang memerlukan darah belum bersuara pun, tapi inisiatif untuk derma darah tu extra mile lah. Derma darah saja untuk orang lain yang memerlukan, sebab bagi kami secara individu, sebagai patient thalassemia, darah orang tu, darah kita lah, darah kamu begitu, adalah seperti kamu memberi nyawa kamu. Walaupun kamu tidak, saya mati lah untuk kamu, tidak. Darah kamu tu sudah menyelamatkan nyawa. So it's the same thing you give your life to others lah. Itu satu perbuatan yang sangat mulia lah. Betul. So itu sajalah dari saya. Dari sana pun saya punya kata-kata terakhir adalah saya sangat encourage untuk derma darah lah, specifically lah derma darah. Sebab kalau kamu tengok update, kalau kamu tahu lah update stok darah di hospital kita memang sentiasa kurang. So kalaulah lebih ramai orang Sabahan yang sedar, tidak perlu orang viral dulu, saya perlu darah baru kita pergi derma. Lepas 2 bulan derma saja. Lepas 2 bulan derma. Sebab kalau semua, imagine kalau semua orang buat begitu kan, penuh darah dan pesakit-pesakit thalassemia pun tidak perlu risau dan tidak perlu meminta. Terus dapat. So bagus untuk kita punya karma bagus, kita punya rasa apa? Giving itu pun bagus. Dan bagus untuk kita punya spiritual juga. So akhir kata, thank you Jera sebab sanggup untuk mengupas banyak juga lah kita cerita sebenarnya, dan memang benda yang saya
mau tahu juga, dan kok kita telah cover banyak. Thank you. Thank you. Mungkin saya boleh kan siapa yang mau macam Boleh. update sebab ni Jin Rapi kan masih baru, and mungkin walaupun dia mungkin belum ada di Malaysia begitu, tapi to prepare self ataupun untuk siapa-siapa yang akan menerima ni rawatan, boleh follow up saya punya updates Okay, lah Mungkin melalui boleh. social media. Social media. Jera_diaries lah begitu. Tapi memang mungkin boleh tag lah kali kan. Boleh. Nanti saya akan tag lah di kamu punya. Ya, tag. Jadi direct boleh share, Nanti dapatkan letak updates. ada di cek dalam link saya nanti. Ya, betul. Boleh direct dapatkan updates pasal mengenai Jin Rapi lah. Saya rasa pihak government pun akan Follow up hubungi kau. kan. Ya. Betul. Thank Ada you. sudah. Thank you. Okay. Bye. Bye. Thank you. That was nice. That was nice. Yay.